Aku rela setengah mati, tetapi dia setengah hati. Jika memang hanya aku yang jatuh cinta, masalah terlukanya biar aku saja. Turun dari Gunung Cikuray, saya pun lanjut menuju Gunung Pepandayan. Dan hari ini adalah hari yang sepi. Itu perkiraan saya. Dan setelah saya berada di base camp Gunung Pepandayan, ternyata lumayan banyak juga kawan-kawan kita yang sedang mendaki. Oh iya sobat-sobat, karena ini kali pertamanya saya mendaki Gunung Pepandayan, saya kaget juga dengan pemandangan di sebelah kiri dan kanan yang begitu indah sekali. Lalu akses menuju base camp atau gerbang Gunung Pepandayan juga tidak begitu menyulitkan. Dan tidak hanya roda 2 saja yang bisa sampai ke base camp. Ternyata roda 4 berikut mobil-mobil angkutan umum dari yang kecil sampai yang besar, yang pendek sampai yang panjang pun bisa tiba sampai ke base camp. Wah, ini keren sekali sobat. Dengan mudahnya akses transportasi, jadi kita bisa berkunjung ke sini dengan orang rumah atau keluarga besar untuk acara camping ceria. Pendakian di Gunung Pepandayan saya sendiri lagi. Dan entah kenapa sangat kebetulan sekali bisa bertemu dengan kawan seprovinsi. Lebih tepatnya dari kota Tangerang. Sapaan hangat dimulai, adu mengadu cerita lalu asik dan bukan so asik. Kemudian kita pun mendaki gunung ini bersamaan. Dan hari ini saya mendaki dengan kerabat-kerabat baru. Juang adalah Kang Rocky Lebeh, Kang Tommy yang biasa dipanggil Bray, lalu bersama 4 kerabat lainnya. Mendaki dengan penuh semangat, dan di sini ada keseruan yang begitu hebat. Sekian panjangnya jalur pendakian, kita perlahan melangkah agar sampai tujuan dengan indah. Dan sayangnya, kali ini saya mendaki pagi hari lalu sore turun lagi. Ya mungkin yang bisa disebut pendakian tektok, padahal saya ingin sekali merasakan bermalam di Gunung Pepandayan. Tetapi semesta berkata lain, saya harus pulang kembali sore hari, sebab waktu ekspedisi kali ini sudah begitu mepet, sedangkan masih ada 2 gunung lagi yang harus saya kunjungi. Mana Kang? Mantap. Mantapnya. Walaupun landai tapi panjang. Ya. Gunung Pepandayan adalah gunung yang cocok untuk para pendaki pemula. Di sini sudah benar-benar menjadi wisata. Dari base camp sebenarnya ada akses paling cepat, yaitu menaiki ojek gunung dari base camp hingga ke Pondok Salada. Sayangnya kali ini bukan karena low budget, tetapi saya meminim budget agar cukup sampai pulang. Padahal jika naik ojek 40 menit pun bisa sampai ke Pondok Salada. Kalau kata Kang Rocky Lebeh, kita mah jangan naik ojek, ya hitung-hitung kita olahraga saja dengan jalan kaki, ucapnya. Jawab saya, benar juga kata Kang Rocky. Ya itu sih sebatas kata-kata untuk mengobati isi kantong yang kosong. Hehe, 375 kali. Setelah sampai di Pondok Saladah, kita regis ulang nama pendakian agar tetap aman dan terjaga. Ketika ada hal yang tidak diinginkan, semua bisa lebih mudah untuk diatasi. Lalu pendakian pun lebih terasa nyaman. Setelah semuanya selesai, kita lanjut kembali melakukan pendakian, berjalan perlahan sembari mencari tempat camp yang lumayan begitu nyaman. Sekarang akan sana mina. Rocky Lebeh. Panggilan naon Kang? Rocky, asik. Iya Kang Sa Kang. Tommy. Akang Tommy. Ditanggilna Mi.
Oh, berai. Mantap. Sambil nunggu yang lain ya Kang ya. Iya. Ada 5 orang lagi di bawah. Nyusul. Mantap pokoknya malah. Setelah semua tiba, kita masak dan makan siang. Sedikit kita berbincang, lalu saya pun pamit untuk pulang lebih duluan karena waktu sudah mulai menjelang maghrib. Kini saya harus pulang kembali. Dan hari ini terima kasih untuk semua kawan-kawan yang baik. Lain waktu kita bertemu kembali. Turun dari Gunung Pepandayan, saya mampir ke rumah kawan saya di Bandung. Juang adalah Yogi dan Dayat. Sehari bersama mereka tanpa dokumentasi. Lalu saya pamit dan beranjak melanjutkan perjalanan dari Bandung menuju kota Bogor. Dengan waktu yang tepat, saya akan mendaki gunung dengan kerabat baik saya, yaitu Dede Priani, yang biasa dipanggil The Raples. Juang menemui saya di kota Bogor, pemberangkatan dari Banten. Lalu kita ketemuan di supermarket terdekat dengan base camp. Anjay. Assalamualaikum. Mantap. Waalaikumsalam. Sehat, El? Alhamdulillah. Dingin. Lumayan. Mantapnya. Setelah kabar baik datang, kita langsung gas menuju base camp lalu kita beristirahat. Karena sekarang jarum jam menunjukkan jam 12 malam. Lumayan puas juga tidur malam ini. Menemukan pagi adalah anugerah yang sangat indah. Satset merapihkan barang bawaan, sarapan, lalu kita gas melakukan sebuah pendakian berdua. Jam 6 pagi kita mulai melakukan pendakian dari base camp. Kali ini pendakian tidak begitu membosankan karena pendakian yang seharusnya sendiri, dan pada akhirnya saya mendaki dengan sahabat baik saya dengan santai. Oh iya, kalian pasti tahu di Bogor ada gunung apa saja. Nah, dan kali ini saya mendaki melewati jalur Cibodas untuk menuju puncak Gunung Pangrango. Gunung Pangrango adalah gunung kali pertamanya saya mendaki. Begitupun dengan kerabat saya The Raples. Juang merasa pendakian ini seperti awal mendaki lagi. Merasa lebih lelah, capek karena tidak terbiasa. Karena mungkin terakhir kali Juang mendaki 6 bulan yang lalu. Kali ini saya yang sudah terbiasa sebab Gunung Pangrango adalah gunung ke-7 yang saya kunjungi dalam ekspedisi saya yang sudah menginjak 28 hari berikut dengan hari ini. Keegoisan saya untuk bergerak cepat saya kurangi agar pendakian menjadi lebih aman dan nyaman. Semalam tidur saya sangat cukup dan lelap, mungkin karena diakibatkan capek. Sedangkan kerabat saya The Raples benar-benar kurang tidur semalam. Jadi wajar jika pagi ini badannya kurang fit dan pendakiannya terasa begitu sangat melelahkan. Gimana Del? Mantap gak Del? Cibodas ya. Jalurnya emang gak nanyak-nanyak banget, cuman panjang. Lagi-lagi jalur Cibodas, jalur yang jarak tempuhnya 2 kali lipat dengan jalur Putri jika ingin menuju ke puncak Gunung Gede. Tetapi jalur Cibodas adalah jalur yang sangat saya senangi, mulai dari rimbun pepohonan, lalu jalur pendakian yang selalu sepi karena lebih banyak orang mengambil jalur Putri. Tetapi Cibodas tidak kalah jauh keindahannya dari setiap sisinya. Mantap guys.
Batu kukus. Setelah beberapa pos sudah kami lewati, tidak terasa 9 pos sudah berlalu dan kami akan segera tiba di pos 10 yang disebut shelter air panas. Perlahan dengan pasti dan fokus dengan satu misi, kita yang masih penuh dengan ambisi mendaki dengan tujuan ingin menaklukkan diri sendiri dan puncak Gunung Pangrango. Hampir dari setiap pendakian saya bertanya kepada diri saya sendiri sembari merenung dengan kata hati, apa ya artinya sekarang ini? Padahal jawabannya adalah rumah sendiri. Tetapi bagi saya ini adalah petualangan muda saya. Dan petualangan ini adalah petualangan yang akan saya ceritakan kepada anak-anak saya nanti. Tujuan kita sekarang adalah pos Kandang Badak. Sebab di sana ada lahan yang luas untuk masak, makan, dan beristirahat. Begitupun sumber air yang cukup banyak untuk wudhu lalu sholat. Semoga kita adalah orang-orang buruk yang berusaha baik. Dan semoga kita juga adalah manusia-manusia yang beruntung bertemu dengan alam semesta yang begitu indah. Dan semua ini begitu sangat disayangkan jika kalian hanya menonton. Saya rasa kalian perlu mencobanya. Karena di sini kita akan bertemu dengan banyak hal dari diri kita sendiri yang kita anggap mustahil. Selamat mencoba. Sejauh ini terima kasih kepada alam semesta yang mendukung. Dan bagiku petualangan adalah hobi. Untuk hari ini terima kasih kepada kerabat saya The Raffles. Terima kasih juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua. Karena aku tanpanya tidak akan menjadi apa-apa. See you, salam lestari, salam jejak ekspedisi negeri. Semoga di petualangan selanjutnya bisa bertemu kembali. Bersambung.